Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol, masih bersama OPFCI. Halo. Kali ini tekan chapter 1111 ya, Mas Budo ya. Anjir, 111. Sebelum 3 minggu. Iya, libur 3 minggu habis ini. Nah, oke, sebelum kita mulai review, jangan lupa teman-teman subscribe dulu yang belum subscribe. Yang udah subscribe, terima kasih atas bantuan teman-teman, dukungannya. Tanpa dukungan teman-teman kita nggak akan bisa sampai sejauh ini. Oke, langsung aja kita bahas, Mas Budo. Chapter 111111. Chapter ini awalnya ini ya ngelanjutin kemarin. Yang Lucci ternyata masih berdiri. Ya, dignity-nya sebagai villain kuat banget. Ya walaupun tetap kalah ya. Jelas, ibaratnya Zoro-nya nggak terlalu kenapa-kenapa, Lucci-nya udah terluka parah. Tapi ya keren. Tapi yang menarik apa namanya? Sudah ini tuh si Markus datang. Iya, ini serem banget ya adegannya. Kalau ngelihat adegannya ini, reaksinya Rob Lucci aja kayak yang kaget gitu. Ya, kayaknya sih pada zaman ini belum ada orang yang pernah melihat mereka dalam bentuk kayak gitu. Tapi kalau ngelihat sebelum ini si Gorosei memerintahkan beberapa yang di bawah Vice Admiral untuk berbalik, berarti di mata Gorosei levelnya Rob Lucci itu minimal setara Vice Admiral. Ya wajar sih si P0 soalnya kan. Enggak, aku lebih ke ini sih Mas Budo. Ini tuh soal praktis ya. Kenapa kok nggak disuruh? Ya karena emang kondisinya emang harus ngobrol sama Lucy. Ya, itu juga. Cuman maksudku appearance-nya apa sih soalnya? Untuk dapat laporan tuh sebenarnya nggak harus menampilkan wujud ini gitu loh. Ya walaupun nggak urgent. Ya, ini kepraktisan aja sih. Maksudnya gini, kita membandingkan sesuatu dengan sesuatu itu kan harus apple to apple ya. Kalau bandingannya itu ini nggak boleh lihat, ini boleh lihat, berarti mungkin levelnya sama. Enggak juga sih. Soalnya Rob Lucci itu sering ada di markasnya Guru, sering ada di Marijoa. Sering terlihat di Vice Admiral kan enggak, sering kan? Iya sih. Yang kesana kan Admiral kan. Nah, kalau mau bandingin kayak gitu loh, malah Lucci itu Admiral nih anunya. Jadi kalau aku sih itu enggak bisa dibandingin sih dengan dengan bukti kondisi seperti ini. Aku bukan masalah level kekuatannya ya, Mas ya. Maksudku secara ini bukan kekuatan sih. Bukan. Aku juga nggak ngomongin kekuatan sih. Aku juga nggak ngomongin kekuatan. Tapi menurutku masuk akal aja kalau misalnya yang levelnya si P0 itu diperbolehkan untuk melihat sosok Gorosei ini. Soalnya bagaimanapun levelnya si P0 itu diperintah langsung oleh Tenryubito. Ini kalau mau debat soal ini ya, lihat nih. Nasjuro itu lari. Lari gebukin kan. Yang lihat banyak. Tapi Nasjuro kan dia bergerak begitu cepat sampai nggak ada yang sadar kalau itu sosoknya. Tapi yang lihat banyak. Iya, tapi sosoknya hanya kuda besar gitu loh. Iya, tapi ada yang lihat. Oh iya sih, masuk akal sih. Maksudku adalah ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Ini kondisinya emergency. Itu udah nggak relevan sama sekali. Ada yang lihat, ada yang boleh lihat. Beda ya sama Saturn kemarin ya. Beda. Kalau kemarin kan mereka nggak expect akan seperti ini situasinya. Gitu serang Elba, Dingano. Saturn pikir dia udah cukup ngancurin semuanya, ternyata nggak cukup. Situasinya bener-bener udah ada bener-bener emergency di atas emergency, makanya udah nggak relevan kamu boleh lihat atau enggak. Malah aku mikirnya habis ini semua orang di sana dibantai. Oh, apalagi Buster Call udah diperintahkan ya. Semua orang termasuk semua marinir yang ada di sana akan terbantai gara-gara mereka ngelihat wujudnya Gorosei.
Khawatirnya gitu ya. Iya, aku mikirnya ke situ malahan. Cuman Gara-gara si Warkur ini bilang aku tuh nggak akan ngelihat siapa yang ku bantai. Namanya juga serangga. Mars sih. Mars ya. Mars. Aku masih nggak apal sih mana. Valkyrie itu yang Houki. Fengxi. Fengxi itu yang babi. Oh ya. Terus yang menarik lagi ada yang bilang Rob Lucci ternyata nggak sedingin itu, dia masih mau nyelamatin, minta Kaku diselamatin. Tapi menurutku sih nggak segitunya ya Mas ya. Kemudian Mas Daris gimana yang itu? Kalau kita ngelihat apa namanya kan CP9 ini kan sempat dapat cover ya, cerita sampul. Itu udah kalau mereka bondingnya si Penen terutama Lucy sama Kaku itu kuat banget. Jadi ya ketika Lucy meminta untuk menyelamatkan Kaku, ya itu adalah in karakternya sesuai dengan building karakter yang udah dibangun dari Enies Lobby terus cover story sampai sekarang. Masuk. Berarti udah yang habis ini yang menarik tuh ini sih, si Mars kan nyerang ya, dia kayak langsung ke tujuan, pengen langsung nyari Vegapunk, bukan Vegapunk, nyari York. Tapi sebelumnya kita balik ke sisinya Luffy ya di sini. Sempat ada recapnya ini pada di mana posisinya, yang jelas Luffy sama Dory sama Brogy udah. Yang menarik ternyata apa namanya? Houki, Fengxi, Valkyrie ini dia ngeluarin apa? Housoku Haki ya Mas ya? Jadi berarti ini paling enggak tiap apa sih istilahnya? Kemungkinan tiap Gorosei punya Housoku Haki ya Mas ya? Iya. Nggak kaget sih sebenarnya ya. Cuman ya ini udah given lah ya. Iya, sebenarnya nggak kaget, cuman enak aja udah dikonfirmasi. Soalnya kan banyak ya dulu yang nganggep Gorosei kakek-kakek doang gitu kan. Ternyata seserem ini, hanya benar-benar dikasih lihat kemampuannya Gorosei itu segini gitu loh. Sampai apa? Luffy aja kaget gitu ya, bukan kelempar, cuman kaget doang sih kelihatannya. Selanjut adegan yang sempat memicu perdebatan ya Mas ya. Ini menurutmu gimana Mas? Yang jadi kan dia tiba-tiba munculin cat hitam, munculin, kalau yang pentungannya ini kan dari apa istilahnya? Dari kayu ya, dari pohon. Ini kan kemarin aku termasuk yang bingung ya, kenapa kok begitu gitu. Terus kita diskusi sama beberapa teman dan kemudian dapat jawabannya. Aku termasuk yang awalnya nggak suka sih adegan ini ya, karena termasuk dia memvisualisasikan cat terus memvisualisasikan topi itu menurutku terlalu too much lah. Karena batasannya jadi agak kabur buatku loh pada saat itu. Terus kita ngobrol, diskusi. Ternyata Fata, terima kasih Fata ya. Ada teman namanya Fata, dia nggak terlihat di mana-mana, emang aneh orangnya. Apa namanya? Jadi ini aku dapat penjelasan yang masuk akal karena ini adalah visualisasi haki. Karena hitam. Tidak ada alasan buat hitam. Mungkin akan ada yang berdebat bahwa lah itu kan Luffy yang Gear 5 kan udah diselimuti haki buso sama haki apa namanya hao gitu. Mungkin ada yang berdebat soal itu, tapi menurutku visualisasi hitam adalah haki buso itu adalah penjelasan yang paling masuk akal. Ya. Visualisasi cat itu adalah visualisasi Luffy memberikan haki mengcoating. Mengcoating buso. Dan itu menarik sekali sih menurut. Iya ya, aku nggak kepikiran gitu soal itu. Ya, itu karena kan memang Toon Force ini apa ya? Toon Force ini kan memvisualisasikan sesuatu dalam batasan Luffy-nya. Jadi kayak kemampuan Luffy yang seperti kartun ini sebenarnya dia hanya pasti istilahnya membuat apa yang normalnya serius jadi kartun gitu doang sih. Jadi kayak yang sebelum ini dia disembur sama siapa?
sama Walkuri, disembur sama babi hutan raksasa ini, luka-lukanya pada kelempar semua. Padahal pada dasarnya adegannya cuma dia kaget, tapi kelempar semua. Itu kan sebenarnya nggak normal juga. Terus di adegan ini tuh kayak dia cuma bikin pentungnya itu dilapisi Busosoku Haki yang warna hitam. Nah, dia cuma memvisualisasikannya dengan digambar. Sebenarnya cuma sesederhana itu. Dan mengingat dulu di Gear 4 Busosoku Hakinya dia juga berbentuk api, berarti bukan hal yang aneh juga kalau dia bisa ngebentuk angka 56 di Busosoku Haki yang di pentung ini. Cuman sekarang lebih kartunis aja. Iya, dan ini kan Luffy kan pernah bilang, Luffy itu kan menganggap pertarungan itu sesuatu yang menyenangkan ya. Dia tuh akan selalu goblok di situasi pertarungan macam apapun dan melawan siapapun, walaupun walaupun bawaannya serius pertarungannya, tapi dia akan selalu melakukan hal-hal yang dianggap kita anggap bodoh, tapi dianggap itu menyenangkan. Ketika lawan siapapun siapapun, tidak ada perkecualian. Nah, Luffy itu dengan Gear 5 yang nge-unlock imajinasi, makanya ketika dia diserang oleh orang, dia tuh nganggepnya dia tuh ketarik gitu loh, termasuk luka-lukanya gitu. Jadi itu tervisualisasikan. Yang dulu tuh nggak bisa divisualisasikan karena dia belum nge-unlock daya imajinasi Gear 5, sekarang tervisualisasikan karena dia bisa udah awakening. Itu aja sih. Iya. Kalau aku sesederhana itu sebenarnya. Jadi emang murni imajinasinya aja yang divisualisasikan, udah gitu doang. Jadi nggak akan se-ekstrim dia bisa tiba-tiba munculin robot raksasa itu, ya enggak gitu ya Mas ya. Yang menarik habis ini itu kelihatan kayak dikonfirmasi sendiri sama Luffy kalau mereka ini nggak bisa mati, semuanya bangkit lagi. Jadi kayak teori gimana? Teori immortality-nya udah hampir ke ini ya, udah hampir ke confirm ya. Tapi ini menarik Mas Budo. Aku ada hal yang menarik ini soal immortality Gorosei, dan sebenarnya Gorosei itu gak kuat-kuat amat gitu. Ya dilempar jadi sama ini kan, dilempar sama Dori Brogi juga mental gitu loh. Gorosei itu gak kuat-kuat amat, cuman daya ledaknya, daya serangnya tuh gede banget. Cuman kalau ngomongin pertarungan, mereka tuh nggak yang jago-jago banget gitu. Bandingin sama Kaido, yang dia tuh kan tekniknya banyak banget ya. Dia bukan cuman brutal, tapi dia teknik bertarungnya gede. Kalau Big Mom itu kan brutal, tapi base powernya gede banget. Nah kalau Gorosei ini lebih ke hacknya, kekuatannya ngehack. Nge-cheat. Karena dia pakai nge-cheat, karena dia siluman kan, dia monster kan. Kemudian dia, dan karena bawaannya monster, mereka jadi, dan karena immortal itu mereka jadi nggak peduli sama serangan. Iya. Makanya menurutku nanti ngalahin Gorosei itu nggak akan sulit. Asal ada triknya, tahu triknya gimana kali ya Mas ya. Bener. Ini kan yang kemudian akan nanti kita pelajari bagaimana triknya. Beda sama ngalahin Kaido. Ngalahin Kaido tuh nggak ada triknya, yaitu literally harus kuat ngotot banget. Lawan ngotot aja. Kalau ini tuh enggak, karena mereka hidup udah lama, mereka udah terbiasa tidak diserang, terbiasa tidak bertarung. Ketika bertarung yang diandelin apa? Hack powernya, cheatingnya itu. Makanya kan mereka ya ngeluarinnya kan kekuatan-kekuatan besarnya kan. Langsung kayak nggak ada tuh teknik bertarung. Kecuali Nasjuro ya, yang diperlihatkan emang AI-nya bagus banget ya. Kecuali Nasjuro. Yang lain tuh ngapain cuman gitu-gitu doang gitu. Tapi gila, kekuatannya serem. Kalau apa ya, kalau aku sih kurang setuju ya Mas. Aku tetap ngerasa mereka itu battle veteran. Cuman mereka nggak ngerasa butuh untuk ibaratnya seperti yang dikatakan Sartun sebelum ini, kalau dia waktu ngelawan Bonnie, sempat kan dia ditusuk Bonnie, cuman dia tahu dirinya immortal, jadi dia nggak bother buat menghindar atau apa kayak gitu. Jadi dia karena merasa diri mereka immortal, mereka nggak terlalu kepikiran, nggak terlalu bersusah-susah untuk menghindar.
Sebenarnya gitu aja. Tapi kalau mereka mau bertarung serius, aku yakin mereka sebenarnya bisa. Soalnya levelnya Gorosei dan mereka punya apa istilahnya? Ada luka-luka di tubuhnya yang menandakan bahwa mereka itu battle veteran. Dan ngelihat aksinya Nasjuro kemarin, aku yakin kalau Gorosei lain tuh sebenarnya juga sedekat-dekat lah. Cuman karena lawan Capable itu ya. capable itu ya. Cuman karena lawannya ini menurut mereka masih insect, ya, kalau bahasanya mereka masih serangga doang, nggak terlalu ini. Urgensitasnya itu bukan apa sih istilahnya? Urgensitasnya itu lebih ke pengen segera dihancurin satu pulau, soalnya Vegapunk mau nyebarin berita. Jadi mereka ngeluarin jurus-jurus gede sekaligus gitu. Nggak kelihatan, kecuali Saturn kan juga sempat dikasih lihat kan kapabilitasnya kayak gimana. Tapi semuanya tapi itu kesan yang ku dapat tuh dia Saturn tuh kayak masih belum serius, semuanya udah ketahan. Cuman karena posisinya Vegapunk mau nyebarin berita, datang semua akhirnya. Kayak gitu aja. Ya itu juga bisa sih, itu juga masuk akal juga. Soalnya ini levelnya segitu menurutku. Bisa jadi salah, soalnya kalau ini cuma ya kita kan sama-sama berfungsi ya. Tapi emang kalau misalnya ternyata kuncinya ada di Imu misalnya nih, kan ada yang mikir di luar sana, ada yang mikir cara ngalahin mereka adalah dengan mengalahkan Imu duluan. Kayak gitu. Ada yang mikir kayak gitu. Jadi kunci immortality-nya, ada yang mikir gitu Mas. Aku juga nggak sepakat. Cuman ada yang mikir kunci immortality-nya mereka itu di Imu. Kalau mereka tahu cara ngalahin Imu, maka mereka juga akan tahu cara ngalahin Gorosei yang lain. Kayak gitu. Itu lazy way sih. Iya sih. Tapi nggak suka One Piece itu jarang lazy writing ya. Tapi penulisan kayak gitu tuh lazy writing banget sih. Iya sih. Tapi ya kita ini masih jauh di depan sih. Lanjut dulu kali ya Mas ya. Nah ini salah satu yang menarik, Kizaru dikonfirmasi nggak mau ngapa-ngapain lagi, soalnya dia udah tahu udah misinya untuk jatuhkan Vegapunk itu udah tercapai dan dia sedih karena harus melakukannya. Ya, aku suka kalimatnya sih. Gimana? Luka Anda parah ya gitu. Iya, parah banget gitu. Makanya udahlah, dalam banget aku aja gitu. Bahasanya lebih ke lukaku dalam banget gitu. Menurutku ya. Soalnya dalam banget kan implikasinya bisa dalam hati, bisa beneran terluka gitu. Tapi dia pakai kalimat itu supaya terkesannya bisa dua-duanya. Padahal maksudnya dia itu luka hati ya kan. Suka sih aku nih, karakterisasinya dapat. Jadi bener-bener dia cuman jalanin perintah aja. Nah, yang menarik di chapter ini Mas, itu permintaan maaf Iron Giant, robot raksasa ini. Menurut Mas Daris gimana? Jujur aja Mas Budo ya, nggak kepikiran. Aku nggak. Maksudnya adalah ini kenapa aku malah melihatnya tuh jadi kayak gini sih. Ini membuatku menyemen teori bahwa memang Joy Boy itu kalau nggak Bakener ya Giant. Ya, itu yang paling kuat sih. Soalnya kalau ngelihat ya kru petunjuk yang deket sama siapa Joy Boy sejauh ini, topi jerami raksasa yang ada di Marijoa. Terus kapal Noah yang segede itu. Terus Zunesa. Sekarang Iron Giant. Gede semua ya kan. Jadi gede semua dan ini Iron gede dari raksasa. Jadi seolah-olah tapi nggak bentuknya, maksudnya raksasa tuh dia berdiri tuh sama pohon tuh seberapa gitu. Iron Giant tuh lebih tinggi lagi gitu. Lebih gede lagi. Nah ini kan kayak petunjuk kalau Iron Giant nih ibaratnya ya nakamanya Joy Boy kemungkinan kan. Nah aku agak sulit menebak ini minta maafnya karena apa. Tapi perkiraanku nggak akan jauh beda sama dosa yang dilakukan oleh Zunesa sehingga dia harus berjalan terus-menerus sampai sekarang. Sama sih itu, makanya aku nggak bisa nebak. Soalnya
sampai sekarang pun aku pribadi belum dapat teori yang buatku struck. Kenapa mereka harus minta maaf? Yang cocok. Jadi apanya tuh aku nggak ngerti sih. Aku belum baca teori yang convince buatku mana yang oke, dan aku sendiri belum dapet teori pribadi buat ini sih. Kalau disuruh maksa ngomong sih paling tarik menarik adalah ya ini mereka tuh dulu gagal. Joyboy itu kan gagal. Iya. Nah karena namanya tidak bisa mendukung Joyboy untuk survive, untuk berhasil mencapai tujuannya, makanya mereka minta maaf. Ini kalau ada Poseidon zaman dulu pasti dia minta maaf juga pasti. Kalau perkiraanku kan ada kan Poseidon zaman dulu kan, emang kelihatan kan di zamannya. Iya pasti. Di surat permintaan maaf, tapi posisinya kebalikannya, Joyboy yang minta maaf ke Poseidon zaman dulu di Poneglyph kalau Mas Daris ingat. Oh, aku lupa yang itu. Ini ngapain sih orang minta maaf semuanya? Yang jelas, ya mungkin karena mau bulan Ramadan sih Mas. Yang jelas, sudah bulan Ramadan. Maksudku udah mau Lebaran. Oh, mau Lebaran. Sorry. Mas udah bisa ngejok ya. Jadi balik lagi. Kalau Poseidon ternyata Kalau ternyata Poseidon itu juga mermaid raksasa kayak dulu, bakal makin kerasa kalau ini semuanya raksasa. Kalau aku nggak gitu. Kalau Poseidon tuh mungkin mungkin bukan mermaid raksasa, nggak apa-apa. Soalnya yang dia bawa Viking raksasa. Iya. Nggak apa-apa tapi kalau mermaid raksasa juga ya makin ini memang kayaknya, dan ini pasti kejawab di Elbaf sih. Kita tinggal nunggu aja. Dan ini adegan ini tuh membuat aku agak lega, ini kayaknya Dory sama Brogy bisa selamat nih gitu. Iya. Yang nahan kemungkinan Iron Giant soalnya. Karena mereka nggak ngapain. Maksudnya bukan, Dory Brogy itu kelihatan sangat santai. Iya sih. Nggak terlalu serius buat nahan. Mereka memang sama-sama butuh lari. Nahannya sih serius, cuman mereka ayo gitu aja, bukan yang wajahnya santai ya. Tapi aku ngelihat karakteristik, mungkin ini di konten yang berbeda ya, karakteristik Giant tuh seperti apa ya. Jadi semoga bisa selamat lah gara-gara Iron Giant ini. Soalnya ini sih, kalau Iron Giant kan ibaratnya nggak dikenal oleh siapa-siapa, emosional attachment-nya lebih dikit, dan dia mungkin ingin menebus dosanya di sini dengan menahan Gorosei, sehingga Joyboy di masa kini bisa bebas. Mungkin kayak gitu kali ya. Mungkin dah dulu kali ya Mas ya. Kita masih benar-benar susah buat nebak siapa ini Iron Giant dan kenapa dia minta maaf. Ini mau tebak ya. Belum ketebak sih. Tapi nanti kalau memang kami menemukan rumusan teorinya, mungkin kita bikin konten sendiri sih. So far sih belum ya, jadi ya mohon maaf. Nggak tahu kapan lah ya. Apalagi libur 3 minggu. Iya, libur 3 minggu, lama banget. Nggak sabar aku. Udah penasaran. Oke, itu aja. Makasih teman-teman udah nonton sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan follow medsos OPFCI yang ada di deskripsi seperti biasa. Di sana akan ada banyak info menarik yang tiap hari diposting sama teman-teman di OPFCI ya. Thank you. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya.